Masalah gambar itu adalah macam-macam. Ini dulu ya. Gambar ada Buya rinci di dalam benang merah, ada 5 model gambar. Gambar yang mutlak diharamkan adalah apa? Gambar yang mutlak diharamkan adalah patung. Patung. Patung itu adalah gambar yang mujassamah. Gambar yang mujassadah al-mujassamah. Mujassadah yang berbentuk. Jadi ada gambar yang mutlak haram, tidak ada tawar, adalah gambar yang mujassadah yang berbentuk dari yang bernyawa. Yang berbentuk yang bernyawa. Itu adalah mutlak haram, tidak ada tawar. Patung-patung. Kecuali ini pengecualian. Pengecualian ini adalah yang kelima sebetulnya. Nanti ada jenis, ada 5 model. Yang pertama adalah gambar yang berbentuk mujassadah, itu haram mutlak. Tidak ada tawar dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah gambar yang mutlak halal, berbentuk atau tidak berbentuk. Mutlak halal adalah gambar dari yang tidak bernyawa. Jelas? Yang pertama mutlak haram, yang kedua mutlak halal. Dari gambar yang tidak bernyawa. Jelas? Gambar yang tidak bernyawa, pepohonan. Itu di samping ada gambar pepohonan yang hidup. Yang timbul ya, pohonan. Patung pepohonan, nggak ada masalah, itu tidak haram. Kemudian ini yang ketiga adalah gambar yang tidak berbentuk dari binatang, dari yang bernyawa. Lukisan manusia. Lukisan dari apa? Dari gambar binatang, lukisan. Dan lukisan ini ada ulama berbeda pendapat dalam hal lukisan yang bernyawa. Lukisan yang bernyawa, yang sempurna, yang utuh. Lukisan yang bernyawa, banyakkan ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram. Lukisan yang bernyawa, hukumnya adalah haram kebanyakan ulama. Jika gambarnya utuh. Maka jika dipotong kakinya atau apanya, kepalanya, maka itu tidak haram lagi menurut jumhur ulama. Tapi pendapat yang kedua, maka tidak haram ini. Lemah pendapat yang kedua. Artinya kalau urusan lukisan ini masih ada celah. Cuman kebanyakan ulama mengatakan haram. Yang keempat adalah fotografi. Fotografi. Jadi kalau fotografi itu adalah tidak termasuk golongan melukis, karena melukis itu diharamkan karena dia menghayalkan sesuatu, membuat sesuatu, nanti diperintahkan ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kau buat. Jadi apa? Kita menghayalkan sesuatu bentuk lalu kita gambar, maka ini yang tidak boleh. Tapi yang namanya fotografi itu bukan membentuk sesuatu yang baru, tapi orangnya ada, binatangnya ada. Kemudian dibidik sama kamera, kemudian disimpan di dalam alat simpannya, kemudian ditampilkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Itu bukan bagiannya ini. Ini bukan bagian lukisan. Kenapa? Saya tidak membuat sesuatu yang baru. Coba gambarnya ibu adalah tetap gambarnya ibu, bapak gambarnya bapak. Itu lain, bukan masuk bab yang diharamkan ini. Maka fotografi dia. Dan fotografi lah. Maka di dalam urusan fikih ini ada namanya tahqiqul manat sama tangqihul manat. Tahqiqul manat itu adalah apa yang disabdakan Nabi yang waktu itu apa sih? Sebenarnya yang dimaksud dengan la'anallahu al-musawwirin, Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Gambar apa sih? Waktu Nabi ngomong begitu tuh apa judulnya? Waktu itu Nabi adalah melihat orang-orang yang ada di Habasyah sana, jika ada yang meninggal orang soleh dari mereka dibuatkan patung di atasnya. Orang soleh dari mereka meninggal dibuatkan patung, maka Nabi mengatakan la'anallahu al-musawwirin, maka Allah mengutuk orang-orang yang membuat gambar patung. Itu. Di situ bukan fotografi. Fotografi belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau fotografi tidak ada masalah, asalkan mohon maaf tidak membangkitkan syahwat membuka auratnya. Tidak membangkitkan syahwat. Kalau membangkitkan syahwat sudah enggak benar itu. Membangkitkan syahwat, naudzubillah. Ini lagi ada santri kebablasan. Lah kalau ngelihat foto porno sih enggak apa-apa. Kenapa? Kan enggak sesungguhnya. Aduh, ini sakit bener tuh waktu nyantri ini. Karena enggak sesungguhnya. Yang haram adalah melihat yang sesungguhnya. Pakai hujah lagi. Hujahnya bagaimana? Suatu ketika jika ada orang berkata bahwa kalau aku melihat istriku, maka kalau aku melihat
maka istriku akan tercerai. Kalau sekarang aku melihat istriku, maka akan tercerai. Lalu aku melihat dari cermin, maka tidak tercerai, kata ulama. Melihat dari cermin. Kenapa kau tidak tercerai? Karena cermin tidak sesungguhnya. Ini kan urusan sumpah. Cuman kalau orang lihat dari cermin gambar orang telanjang itu ya tetap bangkitkan syahwat. Foto aneh bener nih kadang-kadang. Ini fikih ngantuk itu namanya. Sampai ada suatu ketika orang bertanya, subhanallah ya, semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kami semuanya. Waktu berada di, kita belum pindah ke sini, ada seorang yang dia sebetulnya ustadz juga. Wong melihat gitu saja kok haram, kan itu bukan sesungguhnya. Apalagi jika untuk membangkitkan syahwat di saat kita ingin hubungan dengan istri. Innalillah, subhanallah. Sudahlah, kalau memang ada orang pernah senang melihat yang demikian, itu tidak baik, jangan disebarkan ke orang lain lalu berfatwa itu boleh. Anggap saja itu aib sendiri, minta ampun kepada Allah. Jangan memfatwakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana bangkitnya syahwat dari apa kira-kira? Wah, ulama mengatakan kalau kita ngelihat tremos hingga tembok syahwat, jangan dilihat di tembok. Ini menjadi masalah kadang-kadang orang yang ngentengin ini, ngaji tapi ngentengin. Asalkan tidak asli, tidak sesungguhnya, maka tidak haram. Subhanallah. Pantes kah kayak gitu? Ya. Kalau memang itu mungkin orang punya kebiasaan jelek, urusan dia dengan Allah, minta ampun setiap saat. Mungkin dia lihat minta ampun. Tapi jangan berfatwa, jangan mebarkan fatwa, itu boleh. Jadi fotografi asalkan wajar, itu bukan sesuatu yang diharamkan. Akan tapi harus kita hargai. Ada ulama India. Dari saudara-saudara kita ulama India dari ahli sunnah wal jamaah, yang mereka adalah kebanyakan Maturidiyah. Banyak dari India, termasuk foto pun diharamkan oleh mereka. Tapi ini bab saddu dhara'i, karena memang mereka punya misi besar. Sebab orang-orang di India itu adalah biasa menyembah berhala dan dewi yang dipatungkan oleh mereka. Tapi di saat mereka bepergian jauh, tidak mungkin membawa patung, akan tapi di kamarnya dipasang gambar dewa-dewi dan disembah. Kemudian ada sampai kita punya kawan yang waktu itu dari India mengajar ilmu komputer, ternyata setelah kita masuk kamarnya itu begitu, ada gambar-gambar itu. Maka setelah itu kami tersadar, oh benar, makanya kalau ulama India keras, biarpun foto haram. Kenapa? Karena mereka masih dekat dengan membawa gambarnya dewa-dewi. Tapi di masyarakat yang aman seperti ini tidak ada masalah, foto-foto nggak ada masalah, asalkan foto yang benar, foto yang terhormat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah boneka untuk anak kecil itu dimaafkan. Boneka. Jadi ada 5 model foto. Jadi animasi itu bukan termasuk golongan yang pertama, karena itu bukan patung, masih ada celah animasi. Maka buatlah animasi yang benar, animasi yang islami. Maka kalau animasi itu adalah bukan termasuk golongan yang mutlak diharamkan. Animasi bukan mutlak yang diharamkan. Paling tidak masuk bab yang kedua atau bab yang ketiga. Jadi tidak mutlak diharamkan, masih ada celah. Maka kalau ada orang yang menekuni dunia animasi membuat kartun islami, apalagi kartun, kalau kartun sudah modelnya tidak kayak beneran kan, kartun. Jadi insya Allah ini sesuai dengan yang kita rinci tadi, itu bukan mutlak diharamkan. Maka insya Allah akan menjadi baik jika tujuan Anda baik, animasi untuk membuat misalnya film-film islami, cerita-cerita islami, ya, film kartun islami, maka itu adalah menjadi hal yang baik, karena ini adalah masalah orang ulama berbeda pendapat. Selagi berbeda pendapat, gunakan untuk kebaikan. Ulama berbeda pendapat. Yang mutlak haram adalah membuat patung, itu saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab.